Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Evelina Florinda dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan USG untuk menyelesaikan tugas fisika kesehatan. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG, yaitu salah satu upaya pemeriksaan kandungan atau ANC pada ibu hamil untuk mengetahui kondisi janin dalam tubuh. USG merupakan mode pencitraan dengan menggunakan gelombang suara frekuensi yang menghasilkan gambaran yang melintang dari janin. Pemeriksaan kandungan dengan USG dapat mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, hidup atau tidaknya janin, lokasi dari plasenta, dan umur kehamilan. USG merupakan metode pemeriksaan kehamilan yang aman bagi janin. Jika digunakan dengan baik, pemeriksaan kandungan dengan USG merupakan pemeriksaan standar yang tidak wajib. Namun, dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mendeteksi lebih dini keadaan yang berisiko terhadap ibu dan janin. Lalu yang selanjutnya ada USG transvaginal, yaitu prosedur pencitraan yang memungkinkan dokter melihat rongga panggul dan organ-organ di dalamnya seperti rahim, saluran telur, ovarium. Ini membantu mendeteksi kondisi abnormal pada rahim, memantau kehamilan, dan mengevaluasi kesehatan janin. Lalu ada juga USG abdominal, menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar organ dan pembuluh darah di perut. Biasanya digunakan untuk memeriksa perkembangan janin selama kehamilan. Jadi, USG transvaginal fokus pada organ dalam panggul, sementara USG abdominal pada organ di perut. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan USG transvaginal. Yang pertama, persiapan. Dokter mungkin meminta Anda untuk berpuasa 8-12 jam sebelum USG untuk memudahkan prosedur. Lalu yang kedua ada penggunaan gel pelumas. Dokter menggunakan gel pelumas di vagina untuk memudahkan alat USG bergerak. Yang ketiga, masukkan alat USG. Dokter akan memasukkan alat USG yang menyerupai tongkat sepanjang 5-7 cm ke dalam vagina. Lalu yang keempat ada pencitraan. Alat USG akan mengirimkan gelombang suara ke dalam rongga panggul dan menerima gambaran kembali. Lalu selanjutnya ada pengukuran. Dokter akan mengukur beberapa parameter seperti diameter biparetal atau jarak antar kedua pelipis kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha untuk menentukan berat janin. Lalu ada analisis hasil. Dokter akan menganalisis gambaran data yang diperoleh untuk menentukan kehamilan, usia kehamilan, dan kesehatan janin. Lalu ada pengobatan. Jika terdapat kelainan, dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai. USG transvaginal digunakan untuk mendeteksi kelainan pada rahim yang dapat menyebabkan nyeri panggul, pendarahan dari vagina, dan kemandulan pada ibu hamil. USG transvaginal dapat dilakukan untuk memonitor denyut jantung janin. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan USG proabdominal pada ibu hamil. Untuk persiapannya, yang pertama mungkin dokter meminta Anda untuk berpuasa 8-12 jam sebelum USG untuk memudahkan prosedur. Yang kedua, mengisi kandung kemih. Minum air putih 1-2 jam sebelum USG untuk memudahkan prosedur. Lalu yang ketiga, berbaring di atas tempat tidur untuk memudahkan dokter melakukan USG. Yang keempat, dokter akan mengoleskan gel pelumas khusus di kulit untuk mencegah gesekan yang bisa melukai kulit. Lalu selanjutnya ada pencitraan. Dokter akan menggunakan alat USG untuk mengirimkan gelombang suara ke dalam perut dan menerima gambaran kembali. Lalu pengukuran, dokter akan mengukur beberapa parameter seperti diameter biparetal, jarak antar kedua pelipis lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang tulang paha untuk menentukan berat janin. Lalu untuk analisis hasil, dokter akan menganalisis gambaran data yang diperoleh untuk menentukan kehamilan, usia kehamilan, dan kesehatan janin. USG proabdominal digunakan untuk memeriksa perkembangan janin selama masa kehamilan. Lalu ada jenis-jenis USG. Yang pertama, USG 2 dimensi. Untuk prinsip kerjanya, pada USG 2 dimensi, gelombang suara dipancarkan ke dalam tubuh menggunakan probe USG. Gelombang suara ini kemudian memantul dari struktur internal tubuh dan kembali ke probe, di mana data tersebut diterjemahkan menggunakan gambar 2 dimensi di layar monitor.
Untuk kelebihannya, meskipun ini adalah jenis USG paling dasar, USG 2 dimensi masih sangat berguna dalam mendeteksi dan memeriksa organ internal dari janin. Ini memberikan gambaran struktural yang jelas. Untuk kegunaannya, biasanya digunakan untuk menilai perkembangan janin, mengidentifikasi kelainan struktural, memeriksa organ dalam seperti hati, ginjal, kandung kemih, serta untuk mengevaluasi kesehatan organ reproduksi wanita. Lalu selanjutnya ada USG 3 dimensi. Untuk prinsip kerjanya, pada USG 3 dimensi, beberapa gambar 2 dimensi diambil dari berbagai sudut oleh probe USG. Kemudian komputer menghubungkan gambar-gambar ini untuk membuat gambar 3 dimensi dari objek yang diperiksa. Untuk kelebihannya, USG 3 dimensi memberikan gambar yang lebih realistis dan detail yang lebih baik pada struktur anatomi dan janin dibandingkan dengan USG 2 dimensi. Ini memungkinkan untuk melihat bayi dengan lebih jelas dan memfasilitasi diagnosis kelainan struktural yang lebih akurat. Untuk kegunaannya sendiri, sering digunakan dalam pemeriksaan kehamilan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang wajah, tangan, kaki, atau fitur lain dari janin. Juga digunakan dalam pemeriksaan struktur organ lainnya seperti payudara atau organ reproduksi wanita. Lalu ada USG 4 dimensi. Untuk prinsip kerjanya sendiri, USG 4 dimensi adalah versi perbaikan dari USG 3 dimensi. Selain mendapatkan gambar 3 dimensi, USG 4 dimensi juga mampu merekam gerakan bayi dalam waktu nyata sehingga menghasilkan tampilan video yang memungkinkan gerakan bayi secara langsung. Untuk kelebihannya, memberikan pengalaman visual yang lebih nyata bagi orang tua dan dokter dengan melihat bayi bergerak dan berinteraksi di dalam rahim. Ini juga memungkinkan untuk melihat kelainan struktural dan kondisi fisik bayi dengan lebih baik. Untuk kegunaannya sendiri digunakan dalam pemeriksaan kehamilan. Untuk membuat video bayi yang realistis dan untuk memantau gerakan janin secara lebih baik. Lalu ada USG Doppler. Untuk prinsip kerjanya sendiri, USG Doppler menggunakan prinsip gelombang suara untuk menilai aliran darah di dalam tubuh. Ini memungkinkan dokter untuk mendengar dan melihat arus darah dalam pembuluh darah. Untuk kelebihannya, memungkinkan evaluasi aliran darah dalam arteri dan vena, serta mengukur kecepatan dan aliran darah. Ini sangat berguna dalam mendeteksi masalah sirkulasi darah pada janin dan ibu hamil. Untuk kegunaannya digunakan dalam pemeriksaan kehamilan untuk mengevaluasi aliran darah janin, plasenta, dan arteri umbilikal. Ini juga membantu dalam mendeteksi masalah seperti preeklamsi, pertumbuhan janin terhambat, atau masalah plasenta. Selain itu digunakan dalam pemeriksaan non-kehamilan untuk menilai aliran darah dalam organ seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah perifer. Manfaat USG pada kehamilan. Yang pertama, untuk mendeteksi kehamilan dan penentuan usia kehamilan. USG dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kehamilan dan menentukan usia kehamilan dengan lebih akurat. Ini membantu dokter dan pasien untuk memperkirakan tanggal kelahiran yang tepat. Lalu, memeriksa pertumbuhan dan perkembangan janin. USG memungkinkan dokter untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Ini mencakup ukuran janin, berat janin, serta perkembangan organ dan sistem tubuh janin. Lalu juga untuk mendeteksi kelainan struktural pada janin dan memeriksa letak plasenta dan tali pusat untuk memantau aliran darah dalam janin dan plasenta. Lalu untuk memeriksa volume cairan ketuban, mengevaluasi kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Dan yang terakhir, persiapan untuk persalinan, pengelolaan kehamilan resiko tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.